Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ripki Permana, MPD. Dari SDN 1 Rangkas Bitung Barat, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini akan memaparkan terkait topik asesmen SD atau paket A. Aksi nyata yang dipilih yaitu melakukan asesmen format alternatif. Akan saya mulai pemaparannya sebagai berikut. Modul 1 memahami asesmen. Pertama, prinsip dan fungsi asesmen. Asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian murid. Asesmen sebagai, untuk dan pada akhir proses pembelajaran, assessment as learning. Selanjutnya, metode dan format asesmen. Terdapat 3 pendekatan asesmen yang bisa diterapkan yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen terbagi menjadi 2 jenis yaitu 1. Format asesmen tradisional, PG, isian singkat, esai, benar, salah. 2. Format asesmen alternatif, tes terbuka, bermain peran, demonstrasi, praktik, proyek dan portofolio. Terakhir, kurikulum dan asesmen. Tujuan asesmen adalah untuk mendapatkan informasi apakah tujuan pembelajaran telah dicapai dengan baik dan strategi apa yang bisa dilakukan untuk menjadikannya lebih baik lagi. Tujuan pembelajaran ini tentunya berkaitan dengan kompetensi yang diharapkan pada kurikulum. Modul 2, menyiapkan asesmen SD paket A. Pertama, asesmen awal pembelajaran. Asesmen diagnosis adalah salah satu bentuk asesmen formatif yang bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan awal dan kebutuhan belajar murid. Hasilnya dapat digunakan guru sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Selanjutnya, menyiapkan instrumen asesmen. Lembar amatan adalah salah satu instrumen dalam teknik asesmen observasi. Instrumen ini bisa memberikan informasi objektif mengenai kompetensi murid dengan cara yang sederhana. Rubrik merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan sebagai alat ukur asesmen performa seperti proyek atau penugasan. Modul 3, penggunaan hasil asesmen SD paket A. Pertama, merencanakan tindak lanjut asesmen. Memanfaatkan asesmen menjadi bukti pembelajaran yang bermakna dan merencanakan tindak lanjut yang mampu membantu murid menumbuhkan potensinya. Kedua, umpan balik. Informasi yang kita terima sebagai bentuk respon terhadap pesan yang telah dikirimkan sebelumnya. Selanjutnya, mengolah dan melaporkan hasil asesmen. 1. Pengolahan data didapat dari data kuantitatif dan data kualitatif. 2. Angka pada rapor akan menjadi bermakna dengan adanya deskripsi yang berisi umpan balik. 3. Umumnya saat pembagian rapor, yang terlibat adalah guru dan orang tua. Padahal, murid pun bisa berperan dalam melaporkan hasil belajar mereka. Aksi nyata yang dilakukan pada topik asesmen SD atau paket A yaitu melakukan asesmen format alternatif. Adapun penjabarannya sebagai berikut. Pembahasannya dimulai dari tujuan pembelajaran. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran mengamati, menanya, mengeksplorasi, menganalisis dan mengkomunikasikan peserta didik diharapkan dapat membuat proyek bangun ruang balok dan menghitung volume balok. Selanjutnya, rencana asesmen alternatif. 1. Praktik. Peserta didik membuat bangun ruang balok dan menghitung volume bangun ruang balok tersebut. 2. Presentasi. Peserta didik memaparkan hasil kerjanya di depan kelas secara berkelompok. Selanjutnya, instrumen penilaian keterampilan. Siswa nantinya akan dibagi menjadi per kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-6 orang yang diatur secara diferensiasi. Adapun penilaiannya terbagi menjadi 4 yaitu pelaksanaan, evaluasi, kerapihan dan presentasi. Keempat hal tersebut nantinya akan dinilai sesuai dengan apa yang dilakukan oleh siswa. Rubrik penilaian skornya yaitu setiap komponen penilaian memiliki kriteria yang sudah ditentukan. Terdiri dari 3 kriteria dengan nilai tertinggi 3 dan terendah 1 dari masing-masing kriteria penilaian. Hasil akhirnya yaitu total skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimum dan hasilnya dikalikan dengan 100. Selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut, diantaranya. 1. Memberi penghargaan kepada kelompok yang terbaik berdasarkan asesmen yang telah dilakukan. 2. Mengubah strategi kegiatan pembelajaran pada kelompok yang belum memenuhi standar asesmen. 3. Mencoba pada materi yang lain dan masih berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Demikian paparan yang dapat disampaikan. Terima kasih.
Semoga aksi nyata ini dapat menginspirasi diri sendiri dan orang lain yang membacanya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pemaparannya. Tak lupa berikanlah kritik dan saran terkait aksi nyata tersebut di kolom komentar atau kontak media sosial yang tertera. Salam hangat. Ripki Permana, MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.